Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, untuk mengawali pranikasti pada pagi ini, marilah kita doakan doa malaikat Tuhan dan doa Ardas tahun keempat Keuskupan Tanjung Karang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah. Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah firman Allah yang sejak kekal bersama dengan Allah, namun Engkau rela menjadi manusia seperti kami. Kami puji Dikau, ya Tuhan dan Allah kami, sebab dalam kasih-Mu yang demikian agung, Engkau telah berkenan memeluk kerapuan kemanusiaan kami. Ya Tuhan dan Allah kami, melalui para rasul-Mu yang Engkau tabiskan menjadi imam-imam-Mu, Engkau telah mewariskan wujud kasih-Mu yang agung di dalam kurban Ekaristi suci. Engkau Putra Allah yang Maha Tinggi, namun solidar dengan kemanusiaan kami. Engkau roti hidup dan roti malaikat, namun berkenan dijamah dan dikecap oleh kami. Engkau menjadi makanan dan minuman keselamatan kami. Terimalah pujian kami, ya Tuhan dan Allah kami. Ya Tuhan, sahabat sejati, dalam syukur dan tak terhingga kami kepadamu. Kami mohon tinggallah selalu bersama kami. Cintailah dan lindungilah kami, Keluarga kami, komunitas, gereja, nusa dan bangsa kami. Dengan berkat kerahiman dan penebusan-Mu, jiwalah kami untuk membangun hidup penuh kasih persaudaraan, saling menjadi sukacita dan rezeki bagi sesama, rela mengampuni dan melayani tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih, serta teladan pengorbanan-Mu yang berkenan kepada Bapa. Ya Yesus Putra Maria, Engkau yang bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang esa dan abadi, kami puji dan kami sembah, kini dan sepanjang hidup kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya.
dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah karyanya di antara para bangsa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama roh. Tuhan yang bersama dengan kita, Tuhan yang penuh kerahiman dan belas kasih, Tuhan yang punya perasaan, Tuhan yang solider. Dia adalah imam, pengantara kita kepada Bapa. Dalam bacaan pertama, surat kepada jemaat di Ibrani mengungkapkan Kristus sebagai imam agung yang berkenan mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Dalam Injil kita akan mendengarkan permulaan dari karya Yesus. Dia berkeliling ke sana kemari, keluar masuk desa, menyembuhkan banyak orang. Kita diundang untuk ambil bagian dalam karya kemanusiaan Tuhan untuk kesejahteraan sesama kita. Dan si misa pagi ini kita doakan untuk bersyukur atas ulang tahun kelahiran ke-48 Bruder Vincentius Dalijan, SCY, dan untuk ulang tahun kelahiran ke-44 Romo Justinus Damai Wasono UFM, Pastor Paroki Baradatu. Kita siapkan hati dan budi kita agar kita dijadikan layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Mari kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan, siapakah Engkau sehingga memperkenankan kami ikut serta dalam hidup-Mu? Kami mohon semoga perjanjian-Mu Kau perbaharui setiap hari, dan kami semakin mengimani Engkaulah Allah dan Bapa kami. Kami bersyukur atas kehidupan yang Kau anugerahkan kepada Bruder Vincentius Dalijan, SCY, dan kepada Romo Justinus Damai Wasono FM. Berkatilah mereka pada hari ulang tahun mereka hari ini, dan lindungilah serta dukunglah, bantulah untuk perjalanan karya kehidupan mereka di hari-hari mendatang. Semoga mereka bersama komunitasnya penuh kebahagiaan mensyukuri hari kelahiran ini dan mempersembahkan hidup mereka terus-menerus kepadamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah yang tunggal, kini dan sepanjang masa. Amin.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya melalui kematiannya Yesus memusnahkan dia, yakni iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, Yesus pun membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takut akan maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dikasihinya, melainkan keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham hamba-Nya, hai anak-anak Yakub pilihannya, dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian dan ikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadah di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat ibu itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian ibu itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita pelbagai macam penyakit dan mengusir banyak setan.
Ia melarang setan-setan itu untuk berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana pun aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Betapa tidak menyenangkan ketika kita berseteru dengan orang lain, entah itu dengan tetangga, apalagi dengan saudara yang tinggal serumah. Betapa tidak menyenangkan ketika kita dianggap orang asing. Kita selalu akan dicurigai atau bahkan dianggap musuh, dan karena itu dimata-matai. Seluruh apa yang kita lakukan selalu akan mendatangkan kecurigaan dan semakin akan mendatangkan kebencian, pun kalau yang kita lakukan adalah hal yang baik. Kehidupan menjadi tidak nyaman, tidak menenteramkan kalau kita satu sama lain memperlakukan orang sebagai yang asing, sebagai musuh, sebagai yang bukan bagian dari kita. Kristus kendatipun Dia berbeda dengan manusia, kendatipun Dia Putra Allah, kendatipun Dia Firman Sang Sabda, Dia berkenan menjadi manusia sama seperti kita. Dia menganggap kita sebagai saudara dan saudarinya, dan Dia menolong kita. Dia bahkan menjadi imam agung, pengantara satu-satunya yang memungkinkan kita diperdamaikan dengan Allah. Kita memang bagian dari hidup Allah, roh Allah sendiri yang menghidupi kita, yang dihembuskan dalam diri kita. Dalam keberdosaan kita terpisah dari Allah. Kini Kristus menjadi silih. Dia rela mengorbankan dirinya agar kita menjadi satu kesatuan kembali dengan Allah, diperdamaikan. Dengan demikian kehidupan kita menjadi penuh ketentraman. Yesus bukan hanya secara spiritual memperdamaikan manusia dengan Allah, tetapi Dia yang solider dengan manusia ketika menjadi manusia sama seperti kita. Dia melakukan segala sesuatu, semua hal yang dapat membuat kehidupan manusia menjadi lebih nyaman, lebih sejahtera, lebih menenteramkan dan membahagiakan. Penyakit apapun disembuhkannya, bukan hanya yang kerasukan setan, tetapi juga yang mempunyai kelemahan fisik,
yang dihinggapi oleh penyakit fisik. Tuhan sungguh-sungguh sehati, seperasaan dengan manusia. Ketika manusia menderita, Tuhan merasakan penderitaan itu dan ingin membebaskan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang demikian baik, yang tidak pernah absen dari kehidupan kita dalam situasi apapun kehidupan kita. Bahkan ketika kita merasa sangat menderita, di situ Tuhan sangat hadir. Di situ Tuhan sungguh menyertai kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita satukan semua doa, harapan, dan permohonan kita dengan kurban Kristus di atas altar ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, saudari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, saudari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Mari berdoa para saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan yang diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber hidup kami yang sejati, berkat roti anggur ini berilah kami hidup dan perkenankanlah Roh Yesus Putramu hidup dan berkarya dalam diri kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau maha baik terhadap kami. Engkau telah menciptakan dan menopang kami, sehingga hanya dalam Dikau kami dapat hidup dan berkembang. Perhatian dan kasih sayang-Mu kami alami setiap hari. Bahkan kami telah menerima jaminan hidup abadi oleh karena Roh-Mu yang membangkitkan Yesus dari alam maut. Dan Roh itu Engkau curahkan ke dalam hati kami untuk melestarikan karya penyelamatan-Mu dalam diri kami. Dari sebab itu kami bersyukur kepadamu dan bersama para malaikat kami mewartakan kekuasaan-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan.
Maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur bahwa kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Harun Iwono, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdan. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelainya yang tulus hati, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, marilah kita bersama berdoa pada Allah Bapa kita dengan doa yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menjadi manusia dan mengangkat kami menjadi anak-anak Allah, saudara dan saudari-Mu di dalam Engkau Putra Tunggal-Nya. Janganlah memperhitungkan dosa kami ya Tuhan, tetapi perhatikanlah terus iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa.
Damai Tuhan kita Yesus Kristus semoga selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita pergi ke tempat dan kota lain di sekitar sini untuk memberitakan Injil di sana, karena untuk itulah aku datang. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kebahagiaan, Engkau melakukan keajaiban di tengah-tengah kami, berkat sabda penyembuhan-Mu, yakni Yesus Kristus Putra Manusia, Putra-Mu sendiri. Kami bersyukur namun masih mohon semoga sabda-Mu terdengar lagi di tengah orang-orang kesepian, orang-orang sakit, orang-orang menderita di zaman kami ini. Dan semoga kami semua mendambakan kebahagiaan yang datang dari Dia, yang merupakan ungkapan kerahiman dan kebaikan-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami, Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah yang tunggal, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara dan saudari sekalian, juga semua anggota keluarga Anda dimanapun berada, semua orang yang kita doakan dan kita kasih, kita layani, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.
Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Tabipun, SMP Safirus 4 Bandar Lampung membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru angkatan tahun 2021-2022. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 16 Desember 2020 secara online melalui web sekolah. Kami juga melayani pendaftaran secara offline mulai tanggal 4 Januari 2021. Tes calon peserta didik baru akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2021 secara online pada pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Pengumuman hasil tes calon peserta didik baru akan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2021 pukul 16 melalui web sekolah. Mari bergabung bersama kami SMP Safirus 4 Bandar Lampung yang mencetak generasi muda yang unggul dalam humanis, cerdas, jujur, disiplin, dan melayani. Saferius, humanis, cerdas, jujur, disiplin, dan melayani. Saferius. Hai adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng yang ada di rumah, bermain di sekolah bersama kami yuk. Telah dibuka pendaftaran baru di TK Saferius 3 Bandar Lampung mulai tanggal 6 Januari sampai dengan 5 Maret 2021. Buruan yuk. Makan ketupat dengan ayam kampung. Ayo cepat. Daftar di TK Saferius 3 Bandar Lampung. Jangan lupa ya guys. Sarang heo.